Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hanuke Adirahmawati Budiarti, Magister Manajemen, Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, beserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 4 tahun 2023 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Dan bersama ini kami akan memaparkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purworejo yang berjudul Ibu Pasca Persalinan melalui Labelin Dilanmu, pelayanan keluarga berencana ibu pasca persalinan dengan intrauterine device, implan, dan medis operasi wanita pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purworejo. Upaya pembangunan di Kabupaten Purworejo terus dilakukan oleh Bupati Purworejo beserta jajarannya dengan slogannya Purworejo Mulyo. Sedangkan visi Bupati Purworejo pada RPJMD tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah Purworejo Berdaya Saing 2025. Dengan dukungan 5 misi dan dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo mendukung misi ke-1 dan ke-4, yaitu misi pertama, mendukung daya saing sumber daya manusia. Misi keempat, mendukung daya saing kualitas pelayanan publik. Gagasan ini muncul untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi kami di bidang keluarga berencana, yaitu pada fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi. Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu indikator keberhasilan program kesehatan nasional. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan melalui program keluarga berencana yang merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi. Oleh sebab itu, KBPP merupakan suatu upaya strategis dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta menurunkan prevalensi stunting. Untuk mewujudkan aksi perubahan kinerja organisasi ini, saya didukung oleh tim efektif dan stakeholder baik internal pemerintah, eksternal pemerintah, maupun eksternal non-pemerintah yang menjadi penentu keberhasilan aksi perubahan kinerja organisasi. Tahapan kegiatan aksi perubahan ini disebut dengan milestone. Tahapan kegiatan implementasi dalam milestone terdapat milestone jangka pendek, milestone jangka menengah, dan milestone jangka panjang. Untuk milestone jangka pendek, yang pertama, pembentukan tim efektif. 2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal. Ketiga, pembangunan komitmen dengan fasilitas kesehatan. Keempat, milestone ini merupakan penambahan kegiatan baru yang belum masuk ke dalam tahapan milestone, yaitu penyusunan draft SK Bupati KB Pasca Persalinan. Kelima, penyusunan draft SK penetapan fasilitas kesehatan pelayanan keluarga berencana ibu pasca persalinan. Keenam, menyelenggarakan sosialisasi workshop. 7. Launching inovasi pelayanan KB ibu pasca persalinan. 8. Pembuatan video, komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan KB ibu pasca persalinan. 9. Menyiapkan uji coba atau penerapan awal implementasi pelayanan KB ibu pasca persalinan Labelin Dilanmu di fasilitas kesehatan. 10. Implementasi pelayanan KB ibu pasca persalinan di semua fasilitas kesehatan pemerintah. 11. Monitoring dan evaluasi implementasi pelayanan keluarga berencana ibu pasca persalinan di semua fasilitas kesehatan Kabupaten Purworejo.
Pada hasil evaluasi implementasi didapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, terdapat penambahan 9 stakeholder dari jumlah stakeholder yang tadinya berjumlah 22 stakeholder menjadi 31 stakeholder. 2. Terdapat perubahan dan pergeseran kedudukan stakeholder yang menjadi promotor pada pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi Labelin Dilanmu. Pada rencana aksi terdapat stakeholder yang menjadi promotor, 8 stakeholder laten, 5 stakeholder defender, dan 2 stakeholder apatetik. Dan realisasinya ternyata terdapat 24 stakeholder menjadi promotor, 4 stakeholder laten, dan 3 stakeholder defender. Ada beberapa kegiatan yang maju dan ada pula kegiatan yang mundur dari rencana awal aksi perubahan kinerja organisasi. Hal ini dapat dimitigasi dengan baik oleh tim efektif, project leader, dan mentor, sehingga tidak terjadi masalah dalam realisasi pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Terdapat penambahan tahapan milestone jangka pendek, yaitu adanya pengajuan draft SE Bupati tentang keluarga berencana pasca persalinan. Proses tahapan ini menjadi penting untuk dapat masuk menjadi salah satu milestone karena menjadi dasar regulasi untuk membangun komitmen dan berkoordinasi dengan stakeholder. Pada tahapan draft SE Bupati KB pasca persalinan dan draft SK penetapan fasilitas kesehatan pelayanan KB pasca persalinan, dan pada realisasinya draft sudah mendapat pengesahan oleh Bupati menjadi SE Bupati dan SK Bupati. Hasil kuantitatif implementasi aksi perubahan kinerja organisasi adalah sebagai berikut. Dari data ini dapat dilihat adanya kenaikan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dari sebelumnya sebesar 34,28% pada bulan Juni 2023 dan pada bulan Agustus 2023 menjadi 53,57%. Sedangkan persentase KB pasca persalinan dengan IUD, implan, MOW, dan MOP atau metode kontrasepsi jangka panjang juga mengalami kenaikan dari bulan Juni 2023 sebesar 23,3% menjadi 54,58% pada bulan Agustus 2023. Hasil kualitatif implementasi aksi perubahan kinerja organisasi melalui inovasi Labelin Dilanmu selama 60 hari implementasi dapat dilihat dari hasil survei kepuasan pelayanan keluarga berencana sebanyak 258 akseptor sebagai berikut. Total responden 258 orang. Puas dengan pelayanan KB 258 orang atau 100%. Tidak puas dengan pelayanan KB tidak ada 0%. Dari data survei di atas, maka untuk pelayanan keluarga berencana yang dilakukan selama inovasi Labelin Dilanmu ternyata memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini menjadi bukti nyata kalau masyarakat sangat membutuhkan dan mendukung adanya pelayanan keluarga berencana Labelin Dilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Yulia Sutiasa, Wakil Bupati Purworejo, mendukung aksi perubahan Saudara Dr. Hanuke Ari RBMM selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berjudul Ibu Pasca Persalinan melalui Labelin Dilanmu pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. Semoga hasil aksi perubahan kinerja organisasi dapat bermanfaat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, maupun peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo.
Saya Saiful Ramadan, Sekda Kabupaten Purworejo, sangat mengapresiasi dan mendukung rencana perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Dr. Hanuke Ari dengan judul Keluarga Berencana Ibu Pasca Persalinan melalui Labelin Dilanmu. Saya Eka Sulistia Ediningsih, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan oleh sahabat saya Ibu Hanuke yang membuat dan melaksanakan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi yang beliau beri nama Labelin Dilanmu. Proyek perubahan ini telah memberikan kontribusi konkret meningkatnya capaian KB pasca persalinan, di mana di tahun 2022 angka kita ada di 34%. Untuk periode di bulan akhir Agustus ini ada peningkatan 19% menjadi 53%. Mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Dr. Hanuke MM. Puskesmas Semau Dharma siap mendukung inovasi pelayanan KB Ibu Pasca Salin melalui Labelin Dilanmu atau layanan keluarga berencana Ibu Pasca Persalinan dengan IUD, implan dan MOW. Saya Marjiah SKMMM, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Purworejo, sangat mendukung proyek perubahan kinerja organisasi Saudara Dr. Hanuke Ari RBMM yang berjudul Ibu Pasca Persalinan melalui Labelin Dilanmu. Pelayanan keluarga berencana Ibu Pasca Persalinan dengan IUD, implan dan MOW pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo. Diharapkan nanti hasil aksi perubahan kinerja organisasi dapat bermanfaat dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting maupun peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Purworejo. Saya Dr. Doni Prihartanto MPH, Direktur RSUD RAA Cokronegoro Purworejo. Saya dan segenap pihak di rumah sakit sangat mendukung program Labelin Dilanmu. Saya harapkan ke depan RSUD RAA Cokronegoro dapat meningkatkan sinergi dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan program keluarga berencana khususnya di Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Sari, saya KB Implan. Di sini pelayanannya baik, ramah, pokoknya saya puas. Pesan-pesan saya di rumah sakit ini dalam pendaftarannya alhamdulillah lancar dan mudah, tidak dipersulit. Untuk pelayanannya bidannya ramah-ramah, PLKB-nya juga ramah-ramah, dan pelayanan di sini cepat. Karena kalau MOW itu juga efektif dan nyaman. Alhamdulillah pelayanan di rumah sakit juga baik dan perawat-perawatannya juga ramah. Dan untuk kepuasan pelayanan KB ini saya merasa puas, cepat pelayanannya dan semua berjalan dengan baik. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung implementasi aksi perubahan kinerja organisasi ini. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Purworejo, dunia usaha, dan masyarakat. Terima kasih. Saya Dr. Hanuke Ari Rahmawati Budiarti, Magister Manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB. Berencana itu keren.